قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله. Terima kasih kepada Saudara Deanda Adiwinata atas lantunan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga menambah keberkahan bagi kita semua. Selanjutnya kita akan mendengarkan laporan kegiatan Expo kampus kepada Saudara Agis Faiza Gunawan. Kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, apakah suara saya ada? Soalnya ini pakai laptop teman. Oke, siap, terima kasih. Untuk yang pertama mungkin laporan kegiatan Expo. Alhamdulillah Ustadz, sejauh ini sudah ada beberapa kegiatan terkait pengenalan kampus seperti UTBK dan juga yang lainnya lah seperti itu. Sebelumnya saya mohon maaf tidak memakai peci Ustadz, soalnya lagi di kosan gitu. Mungkin buat Expo kali ini yang akan diisi oleh Al Ustadz Setiawan selaku kesantrian di Pesantren Persis 27 Situ Aksan, yang judulnya Tantangan Pergaulan Mahasiswa di Perguruan Tinggi, seperti itu. Mungkin teman-teman yang mau masuk ke perguruan tinggi, mau di negeri, mau di swasta, bakalan banyak banget tantangan lah seperti itu. Juga pada kali ini ada beberapa bahasan yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Setiawan, diantaranya itu seperti peran lingkungan, terus transisi dari santri, terus juga tantangan membangun relasi, juga pergaulan, dan juga etika dan batasan seperti itu. Mungkin selebihnya akan disampaikan oleh Ustadz Setiawan. Mungkin dari saya pribadi,
Cukup sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Agis atas laporan yang telah disampaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasuki dunia perkuliahan tentu menjadi fase baru dalam kehidupan yang tidak hanya menuntut kesiapan akademik, tetapi juga kesiapan dalam menghadapi berbagai tantangan pergaulan. Melalui seminar ini, kita berharap dapat memperoleh wawasan dan bekal dalam menyikapi dinamik lingkungan kampus dengan bijak. Selanjutnya, izin saya memperkenalkan pemateri kita pada malam hari ini kepada yang kami hormati Al Ustadz Setiawan MPD yang merupakan bagian dari Asatidz PPI 27 Situ Aksan Bandung. Kepada beliau kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Pada Ustadz dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini, di kesempatan kali ini totalnya ada 100 orang kurang lebih, ini santri dengan alumni bergabung, dan ini salah satu yang perlu kita biasakan terkait tentang kajian ilmu ini. Saya diberikan amanah dan saya komunikasikan dengan guru saya Ustaz Nasruddin Syarif di pimpinan. Alhamdulillah beliau merespon sampai mengarahkan santri untuk dialihkan kajian malamnya ke kajian hari ini. Saya diberikan judul oleh panitia itu kaitan tentang bagaimana nanti hidup di perguruan tinggi. Nah, ini saya ingin yang pertama itu ditambahkan saja dulu ya. Nih, nanti saya jelaskan juga. Nanti mengapa saya judulnya dinamika transisi? Karena nanti adanya perbedaan kehidupan antara orang pesantren dengan dunia kampus ya. Ini terutama para santri. Anda kalau sekarang masih nanti diurus oleh asatidz, itu nanti bersyukur karena Anda belum masuk ke wilayah dinamika transisi. Kenapa? Nanti patokannya adalah integritas moral mahasiswa di era disrupsi ya. Nih kalau nanti saya bahasanya akan sederhanakan kembali ya. Karena tadi saya berpikirnya ini audiensnya alumni semua begitu. Tapi ketika ada santri nanti saya turunkan lagi nanti istilah-istilah bahasanya begitu. Jelaskan kembali. Baik, selanjutnya silakan tampilkan lagi Kang Nasir. Ustaz Nasir. Nah, ini ya, yang pertama ini. Jadi nanti kalau berbicara tentang kehidupan di kampus, itu nanti saat ini kita masuk ke wilayah di eranya disrupsi. Era disrupsi itu perubahan dari yang asalnya kaitan tentang sesuatu itu tradisional jadi modern ya, yang susah jadi mudah, dan itu terjadi di kita ya. Sekarang kan sistemnya cepat gitu kan, daftar pesantren tidak usah ke pesantren tapi langsung di daring, ada nanti sistem kajian atau sistem apapun sekarang jadi Google Meeting. Itu sebetulnya era disrupsi juga ya, ada inovasi digital ya, efisien seperti ini kan. Kalau ke pesantren susah ya, tapi kalau di Google Meeting ini cepat gitu kan, dan murah juga. Ini kaitan tentang bagaimana era disrupsi. Tetapi nanti, nah ini Pak Santri ya, yang disebut dengan era disrupsi itu ada perbedaan yang memang cukup negatif juga, selain hal yang positif ya. Apa negatifnya? Nah, ini kaitan sama lunturnya adab komunikasi. Jadi kalau santri ini adab komunikasinya di digital, di WA dimanapun itu kurang baik, yaitu di era disrupsi karena memang serba digital saat ini, memudahkan, dan itu tantangan bagi santri. Dan ini alasan mengapa pimpinan pesantren atau pesantren 27 tidak mengharamkan handphone di 27 awalnya. Karena ngajak bijak.
ngajak bijak, di era disrupsi ini Anda diajak adil, diajak bijak untuk memahami bagaimana fungsi handphone dan yang lainnya. Bukan digunakan untuk sebagai hal-hal yang sifatnya maksiat, kan begitu. Ya. Terus meningkatnya individualisme. Nah, ini kaitan tentang era disrupsi itu. Ya. Apa nanti? Nah, salah satunya akan banyak orang nanti yang milih main game daripada ngobrol sama temannya. Ini kan eranya. Ya. Sebelum kekuliahan saja, Anda ini yang santri udah merasakan ini perubahan-perubahan ini. Dan sekarang ngobrolnya di mana? Di games, ya, main Mobile Legend gitu kan. Dan itu apakah hanya di santri saja? Nanti tingkat mahasiswa di kampus banyak yang begitu, ya. Jadi ketika kuliah itu dia bukannya kuliah, ada yang di kelasnya itu main handphone, main game, orang si dosennya lagi ngajar, mahasiswanya juga main game. Ini area-area disrupsi yang memang secara dampak negatifnya seperti itu. Padahal yang harus dipahami oleh Islam, Islam itu yang sebut disrupsi di sini adalah bagaimana perubahan pola pikir, ya. Pola pikirnya semakin meningkat, ya, terus interaksinya semakin bagus, dan semuanya itu syariat gitu, kaitannya dengan syariat, dan tidak boleh kita melepaskan dari hal itu. Makanya kan kalimat-kalimat yang memang dalil-dalil yang sedang saya tidak bahas hari ini, karena kalimat-kalimat kaitan dengan fitnah digital, kemarin saya menerangkan di Ihtifal, ya, bagaimana fitnah digital saat ini sudah merambah ke dunia pesantren, ya, dunia pesantren, terus dunia kampus. Itu fitnah digital, itu kan era disrupsi karena kaitan tentang tadi, ya, perpindahan antara yang lama kepada yang baru, antara yang tradisional kepada yang modern gitu. Kan sekarang sudah semakin canggih begitu. Nah, itu tadi yang harus dipahaminya. Bahkan untuk pembelajaran saja ini umumnya, ya. Kalau dulu itu, kalau di pesantren, patokan kita belajar itu semuanya fokus kepada guru, ya. Nah, nanti biasanya kalau di kampus itu jarang guru juga istilahnya apa? Dikuatkan, didasari dengan hal-hal yang sifatnya positif. Karena memang yang terjadi ya tadi ada kebebasan. Nah, ini yang memang harus dipahami. Makanya kalau di pesantren itu kita ada istilah murabi. Di kampus nggak ada itu murabi. Jadi di kampus itu nanti ini santri yang kuliah, ya, nanti murabinya diri Anda, ya. Terus tolibahnya mahasiswanya Anda juga, ustadznya Anda juga, bahkan yang berperan sebagai dosen sebagian Anda juga. Kenapa? Karena Anda nyari buku, ya, nanti Anda buat tugas. Di pesantren 27 tidak ada yang satu santri disuruh buat makalah, nggak ada itu. Kalau di sini siapa dengan santrinya? Satu tugasnya makalah, mata pelajaran ini, satu orang satu makalah, nggak ada itu. Pasti nanti biasanya tugas akhir saja. Tapi kalau di kampus itu ada proses presentasi dan yang lainnya. Makanya nanti di kampus itu akan diuji bagaimana semangat jihad Anda menuntut ilmu, ya. Dan ini harus dipahami. Dan ujung-ujungnya kalau tadi ya transformasi pendidikan Islam itu, kalau dulu fokusnya itu memang tadi kalau di kampus itu berbeda dengan di pesantren. Orang pesantren itu pasti pintar-pintar, perspektif saya. Mengapa? Karena dia sudah terbiasa dengan hafalan tekstualnya. So, di kita ada tasmi, saya nanya, nih yang sudah kuliah siapa ini? Kang Agi, siapa, Kang Fakih, ada nggak tasmi mahasiswa? Jurusan peternakan, tasmi Al-Quran 5 juz, ada nggak? Nggak akan ada itu, karena basisnya bukan hafalan, ya. Atau yang ambil jurusan komunikasi penyiaran Islam di UIN, di mana lagi di UMB, ya. Itu ada nggak nanti tasmi Al-Quran? Mereka nggak ada, karena sifatnya tidak hafalan, ya. Nah, tetapi di kampus itu sudah masuk ke paradigma baru. Ya, gayanya baru nanti santri kalau Anda nanti masuk ke kampus apa itu sudah diajak untuk critical thinking-nya bagus. Atau disebut dengan pembelajaran namanya HOTS. Ya, HOTS itu high order thinking skill. Bagaimana kemampuan berpikir kritisnya itu, ya, berpikir tingkat tingginya itu dimunculkan di kampus. Ya. Walaupun saya memandang bahwa pesantren kita dari dulu sudah mengajarkan HOTS. Ada satu dalil dianalisis, pendapatnya seperti apa, ya, terus dirujuk pendapat imam siapa, pendapat kitab mana, itu sebetulnya sudah lebih dari berpikir kritis gitu. Tapi ingat kebiasaan-kebiasaan kita di wilayah kampus dengan pesantren tentu berbeda. Ya. Nggak ada di kampus itu hafalan, contoh hafalan teori-teori komunikasi, nggak ada itu. Sifatnya ya diskusi saja kebanyakan itu. Dan nggak ada juga nanti dicek adabnya seperti apa. Ya. Contoh mahasiswa ini adabnya seperti apa, nggak ada. Itu semuanya sifatnya
ditanggungjawabkannya sama personal langsung gitu. Dan ini yang paling parah lagi apa? Nah, tadi dalam konteks digital ini banyaknya fitnah dan hoax ya, berita bohong. Nah, di 27 santri kebanyakan juga nanti sama, ada seperti itu. Ya, nah itu. Jadi kita bahas nanti satu-satu kita ini ya. Mangga silakan selanjutnya Kang Nasir. Nah, ini. Ingat, kalau kampus itu lebih dari sekedar ruang kelas. Ya. Mengapa? Kalau di pesantren, kita itu cukup dengan transfer of knowledge, ya. Jadi transfer pengetahuan cukup saja, gitu. Tapi kalau di dunia kampus itu sebetulnya kita diajak untuk tempur. Dengan apa? Dengan keimanan kita. Kalau di pesantren itu enak satu, makanya saya selalu mengatakan kepada UG. Di pesantren itu enak, kenapa? Karena kita, mohon maaf ya, laki-laki, pandangannya terjaga, pakaiannya bagus-bagus. Tapi kalau nanti Anda sudah mahasiswa, nih yang laki-laki, RG, nanti kalau sudah jadi mahasiswa, bos, ya, itu biasanya nanti Anda akan merasakan bagaimana perang batin keimanan itu di kampus itu. Mohon maaf ya saya sebutkan. Yang rencananya niat awalnya kita mau kuliah, tiba-tiba begitu masuk kampus, lihat ada mahasiswi pakaiannya aneh-aneh. Nggak pakai kerudung, pakaiannya ngetat. Itu kan sebetulnya kalau misalnya battle of value gitu. Battle of value itu pertempuran nilai. Bahwa sok ada nggak di 27 yang masuk pesantren ya, terus nggak pakai kerudung, apalagi pakaiannya ngetat, itu nggak mungkin di pesantren 27. Tetapi kalau di kampus itu memungkinkan, ya. Jadi kalau kita melihat bahwa pada hakikatnya di kampus itu bukan hanya sekedar ruang kelas. Apa maksud ruang kelas itu? Bukan hanya sekedar transfer pengetahuan, ya. Kenapa? Karena tadi ada pertempuran nilai. Bahkan ada yang dulu pesantren, ini anak pesantrennya, anak pesantren dulu itu ketika di pesantrennya dia alim gitu, alim itu makna alim di orang Indonesia itu soleh-solehah begitu. Tapi begitu masuk kampus, kuliah, dia nggak kuat tentang pergaulan dan yang lainnya. Akhirnya dia tadi value-nya, nilainya hilang. Ya. Contoh, ya, laki-laki awalnya apa? Geser rokok dulu. Ya. Sudah rokok nanti geser apa ke pergaulan bebas, nongkrong dianggap biasa. Nah, itu battle of value. Bagaimana ada medan pertempuran nilai ketika di kampus. Nah ini hati-hati. Makanya saya dengan Ustaz Nasruddin, dengan pimpinan yang lain, itu selalu memantau alumni 27. Ini gimana di kampusnya. Saya sering ke UIN, saya sering ke UMB. Karena wakil rektor 3-nya, bidang 3 itu, UMB itu, salah satu asisten istilahnya ya, promotor saya di S3 di doktoral gitu. Terus saya banyak ngobrol itu. Jadi kalau Anda nih santri 27, kalau Anda di 27 itu enak, pakaiannya diatur. Rambut yang panjang, ya. Rambut yang panjang itu di 27 masih diperiksa. Coba Anda masuk ke kampus. Adakah dosen yang memeriksa rambut? Ya. Nah, kecuali saya di Unpas, prodi saya, program studi pendidikan bahasa Indonesia, itu saya fokus tentang itu. Jadi saya buat prodi bahasa Indonesia itu layaknya pesantren 27. Ya. Walaupun tidak sempurna, ya. Karena tetap saja ada yang tidak pakai kerudung dan yang lainnya. Tapi saya minimalisasi. Yang akhirnya dia lama-kelamaan malu, dan akhirnya dia pakai kerudung juga. Terus yang pakaiannya seksi, lama-kelamaan diubah. Kenapa? Karena dosen bukan hanya sebatas mengajarkan ilmu, tapi ada transfer of knowledge. Dan satu lagi, ini, dan pertempuran nilai. Makanya santri 27, kalau nanti sudah masuk ke dunia kampus, jangan berubah sedikit pun tentang pakaian Anda. Karena itu menandakan Anda kalah atau menang secara battle of value-nya. Ya. Tapi maksud saya juga tidak usah menjadi menua juga. Setelahnya tuh kolot itu ya nggak usah juga. Tong kolot teuing, tetap aja semakin gaul tapi tetap ada di posisi syariahnya gitu. Ya. Laki-laki juga tong aneh-aneh laki-laki ya. Tukangnya logo apa gitu. Udah setan mau cukup di MU ya. Mulai itu mentong aya setan andai ya. Terus saya lebih tenang make Persib di orang kadang make MU nya karena di logo setan dia gitu. Dan itu tadi kalau kita melihat, nah di kampus juga hati-hati teman-teman. Nah kalau yang santri di pesantrennya saja sudah tidak tertolong, dia ingin segera melakukan banyak kemaksiatan, pelanggaran,
itu akan susah dan repot ketika dia masuk kuliah. Kenapa? Karena dasar yang dia berikan, ya, dasar yang dia berikan kepada dirinya, yaitu keilmuan, adab dan lainnya, itu dia tidak sempat simpan. Dan ketika masuk kampus, akhirnya dia tidak ada lagi benteng yang menyelamatkan dia. Dia tercemar dengan segalanya. Itu dikhawatirkan di sana. Ya. Jadi latar belakang pesantren ini, jadi mahasiswa yang punya latar belakang pesantren, ini fase jihad intelektualnya dan fase jihad spiritualnya. Jadi kalau adzan di kampus, ya tetap ke masjid, ya, sholat, itu. Jangan sampai jadi luntur. Nah, ini yang harus kita pahami. Bahkan yang saya sedihkan apa? Ketika ada santri yang di pesantrennya rajin sholat Senin Kamisnya, begitu ke kampus nggak pernah lagi Senin Kamis, itu agak repot itu. Berarti dia secara battle of value udah kalah itu. Nah, saya menanamkan alumni pesantren 27, coba kultur itu bawa ke tingkat kampus, ya, karena ini kampus ini bukan sekedar ruang kelas, tapi transfer of knowledge dan pertempuran nilai. Anda kalau datang ke kampus menggunakan karakter adabnya 27, saya jamin Anda adalah orang ya, istilahnya fatu bulil guroba. Maka kita itu sebetulnya sebagai jadi orang-orang yang asing. Kenapa asing? Karena kita memegang teguh ajaran, aturan, ya, keilmuan kognitif yang ada dalam Islam. Itu perlu dipahami ya untuk santri. Jadi santri ini terutama Anda harus bersyukur banget ada asatid yang membangunkan sholat tahajud, ya, mengingatkan ke masjid, apalagi mengingatkan pakaian, melarang Anda untuk merokok, ya, nongkrong saja dilarang. Itu beruntung. Kenapa? Karena Anda masih ada border, kalau bahasa saya itu ya, tameng yang melindungi diri Anda. Tetapi kalau sudah ke kampus, hilang itu. Nggak mungkin nanti Ustadz Basorido, contoh, harus setiap saat misalnya membentengi Anda di kehidupan, nggak mungkin. Karena beda tempat, ya, beda kampus, dan beda yang lainnya. Oke, selanjutnya, silakan, Kang Masyad. Slide berikutnya. Nah, ini. Oh, lihat. Ini perbedaannya. Saya mau jelaskan ya. Kalau di pesantren, Anda itu wajib patuh. Benar nggak? Wajib patuh Anda itu. Ya. Kalau kata Ustaz Nasruddin seperti ini, ya begini. Ya memang itu aturannya. Ya. Tetapi, ya, kalau Anda masuk ke kampus, kemandirian itu dikembalikan kepada santri, kepada mahasiswanya. Jadi self-regulation ini, aturan yang memang dibuat oleh Anda itu akan jadi motornya, pengawasnya ya Anda sendiri. Makanya jarang orang atau sedikit orang yang selamat di kampus. Kenapa? Karena dia nggak kuat self-regulationnya. Kemandirian absolutnya nggak kuat. Ya, akhirnya pacaran, kan gitu. Punya pacar, katanya kesehatan, nongkrong, kan begitu akhirnya ya. Nah tadi. Terus jadwal ibadah kolektif. Di pesantren itu ada jadwal ibadah kolektif. Ada duhur ke bawah, asar ke bawah, subuh dibangunkan, tahajud dibangunkan. Pertanyaannya, kalau di kampus siapa nanti? Ada yang mengarahkan, dosen yang mengarahkan kepada mahasiswa, ayo cepat ke masjid. Yang lainnya nggak ada. Ya. Kenapa? Nah itu diserahkan kepada mahasiswa, diatur manajemen waktunya seperti apa. Kalau dia gagal mengatur manajemen waktunya, ya gagal pula nanti dia hidup di kampusnya. Bahkan ada mahasiswa yang ngeplos istilah Sundanya jalan sholat. Jadi itu sholat. Kenapa? Karena dia gagal memanage waktu personalnya. Hilang dia. Ya. Kenapa nggak sholat? Tanggung saya jadwalnya dari pukul sekian sampai pukul sekian. Yang mulai kuliah nggak ada. Anda boleh izin kok untuk sholat itu. Nggak ada yang bisa melarang Anda untuk sholat di sana. Ya. Nah, kalau di pesantren ada pengawasan melekat. Tadinya kiainya, ustadznya, bahkan orang yang disakan. Ada Ustadz Basorido, Ustadz Febi contoh. Ya. Di UG-nya juga ada juga nanti. Ya, di sananya asatidahnya. Ini kalau di pesantren. Pertanyaan saya, kalau di kampus ada nggak yang begitu? Kan nggak ada. Ya. Jadi ruang interaksinya heterogen. Anda ngobrol sama orang Kristen bisa. Sama orang Yahudi, kalaupun ada, itu bisa itu kalau di kampus. Saya tanya di 27 santrinya ada yang Kristen nggak? Kan nggak mungkin. Ya. Kan nggak mungkin di 27 ada santri Kristen. Kan ada juga pesantren. Pasti tadi ruang lingkupnya, istilahnya, ruang interaksinya, secara keyakinan, itu semuanya homogen. Homogen itu satu sama semuanya, agamanya sama begitu, ya. Nah, sehingga nanti
celah tajam di antara dua sistem ini, sistem total institution atau disebutnya tentang pesantren dan sistem open society yang kalau kita sebut dengan istilah kampus, itu pasti ada sistem ini maksa mahasiswa mendengarkan identitas lama yang kaku. Nanti ada lama ke lama geser, ya. Salaman tuh jadi biasa, salam, akhirnya udah biasa aja. Itu hati-hati itu, ya. Karena kita dianggap tadi. Nah, jika nilai-nilai tadi yang belum matang, belum kuat Anda waktu di pesantren, belum siap diterapkan di kampus, itu nanti masuk ke wilayah anomi atau kekacauan norma, ya. Jadi Anda itu jadi istilahnya kekacauan norma saja. Adabnya udah hilang, akhlaknya sudah hilang, karakter aktivis Islamnya hilang, karakter mahasiswa Islamnya hilang. Kalau Anda masuk ke wilayah kampus-kampus yang istilahnya lebih parah secara kehidupannya. Apa repotnya? Nah, repotnya itu justru kalau kita memahami bagaimana kondisi real kita di dalam memahami kehidupan kita, karena kita agak shock culture kalau bahasa sekarang itu, ya. Dari asalnya pesantrennya absolut, harus taat, patuh kepada mudir am, ya, pimpinan pesantren, jadwal ibadahnya ditentukan, sholatnya ditentukan, baca Qur'annya juznya ditentukan, terus diawasi. Tiba-tiba Anda masuk ke satu tempat, satu ruangan, atau satu keadaan yang berbeda. Kemandiriannya diserahkan ke Anda. Manajemen waktunya diserahkan ke Anda. Bahkan ruang interaksinya, nggak semuanya agama Islam. Di sana ada celah. Ada celah, kalau orang nggak kuat, dia akan geser lama-kelamaan kehidupannya. Ya. Dan itu ingat ya, itu jarang dirasa pergeseran itu. Jadi beruntung Anda santri, bahkan sampai malam ada kajian, beruntung. Di kampus nggak ada istilah kajian malam, kecuali Andanya aktif di mana, di himpunan, aktif di BEM. Nah itu silahkan nanti bisa. Ya. Tetapi ketika Anda tidak aktif, ya sulit Anda memahami itu semua. Ya, sana. Oke, selanjutnya saya percepat saja. Nah ini. Jadi kenapa ada istilah anatomy culture shock ya pada mahasiswa ex-santri? Jadi kenapa ada santri waktu di PPI 27 contoh soleh, pas ternyata pas begitu keluar 27 jadi salah gitu ya. Nah, itu karena yang pertama tadi ya, orang ini bayangkan 30% ex-santri di Bandung mengalami penurunan frekuensi ibadah ritual pada tahun pertama. Ini dari jurnal Societas UPI. Jadi ada mantan santri atau alumni santri, ketika dia nanti masuk ke UPI atau ke kampus lain, ke Unpas, kemanapun itu, dia mengalami sampai 30% itu frekuensi ibadah ritualnya. Kenapa? Karena tadi hal itu terjadi karena gagap self-regulation tadi. Ya. Jadi kebebasan absolut tanpa sistemnya itu pengawasannya jadi kolektif saja. Itu. Tidak lagi pada satu orang, satu mudir am, satu pengawas asatid, nggak ada. Ya. Yang kedua, kalau bahasanya adalah ada ilusi modernitas, tekanan untuk diterima dalam pergaulan urban. Contoh, si eta mah ada tonggau jeung pakih contoh. Atau tonggau jeung damar, naon. Si eta mah sasalamana tara antel. Nah, itu tuh lama-kelamaan itu dianggap biasa, akhirnya dinormalisasi nanti hal seperti itu tuh. Jadi boleh. Ya. Gara-gara apa? Ilusi modernitas. Jadi kita itu dianggap salah, dianggap biasanya salah, padahal kita sedang mempertahankan kebenaran kita. Ya. Nah, santri 27, Anda kalau gaul dengan siapapun itu, bahkan nanti jadi mahasiswa, itu pertahankan karakter itu. Jangan sampai lama-kelamaan normalisasi. Contoh, nanti apalagi pergaulan urban yang mengalahkan prinsip dasar nanti boncengan, perempuan laki-laki, nanti. Itu lama-kelamaan, nggak apa-apa deh, ini darurat, 1 kali, 2 kali darurat kene, 3 kali darurat kene. 4 kali main darurat atau bejat atau ya. Artinya kalau kita memahami ya ini karena ada ilusi modernitas. Jadi santri itu kebanyakan ya mulai agak terbiasa dengan itu. Terus nah ini yang kebablasan tasamuhnya ya. Toleransinya kebablasan. Kenapa? Tadi ikhtilat itu dianggap ngobrol di kosan, yang laki-laki perempuan. Itu tuh ikhtilat. Tapi nanti hati-hati. Anda kalau tidak suka dengan itu disebutnya apa? Anda tidak toleransi, fanatik. Nah, pesantren 27 mah harus punya batasan tetap ya kaitan tentang itu. Jangan sampai luntur ketika nanti alumni pesantren 27 masuk ke dunia kampus, 3 hal ini terjadi kepada mahasiswa atau yang ex pesantren di 27. Jangan sampai seperti itu ya.
salah kaprah. Jadi toleransi akhirnya apa? Toleransinya tadi entah itu perilaku ikhtilat ataupun nanti ada toleransinya saking toleransi Anda ikut ibadah ke gereja contoh. Ini lebih parah ini mah. Ya, terus dia menganggapnya apa? Ini tentang konsep toleransi. Islam sudah selesai tentang toleransi itu. Ya, la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budu ma a'budu wa ana a'budu ma abattum wa antum a'budu ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Sudah selesai itu konsep itu. Ya. Jadi nanti jangan sampai nih santri 27 ketika beres di pesantren 27 jadi mahasiswa Anda mengalami yang disebut tentang anatomi culture shocks ya. Kenapa? Jadi gagap self regulation tadi ya. Jadi karena nggak ada kebebasan muncul kebebasan yang bablas karena tidak ada satu yang mengawasi, dosennya tidak jadi pengawas. Yang kedua ilusi modernitas bahwa nanti lama kelamaan Anda akan dianggap orang fanatik ketika nanti Anda tidak bisa gaul, tidak bisa istilahnya berdekatan dengan perempuan. Nah, itu hati-hati untuk laki-laki. Begitu pun sebaliknya perempuan. Anda juga jangan sampai nanti jadi kalah. Oh, dia mah jangan gaul sama perempuan itu. Dia mah kerudungnya terlalu panjang, malu gaul sama orang seperti itu mah. Akhirnya karena Anda ingin diterima oleh teman Anda, akhirnya mulai dipendekkan kerudung Anda itu. Ya jangan. Itu namanya ilusi modernitas, ya. Jadi tekanan untuk diterima dalam pergaulan urban mengalahkan prinsip dasar. Akhirnya apa? Kerudungnya jadi pendek. Saya sedih itu ketika, mohon maaf ya, mudah-mudahan tidak ada dan saya salah itu. Ketika ada alumni pesantren 27 yang dulunya terjaga secara berkerudung, tiba-tiba kerudungnya jadi hancur, mohon maaf. Ya, jadi dilipat, ditalikan, digayakeun cigonewah dari istilah nama ya. Nah, dilipatkan, terus naik motor. Itu saya sedih. Kenapa? Karena dia terjebak kepada ilusi modernitas. Ya. Jadi prinsip dasarnya udah hilang. Karena apa? Dia ingin diterima oleh teman-temannya. Akhirnya dia memaksa mengubah cara berpakaian dia, sehingga cara berpakaian dia dianggap sesuai dengan teman-temannya. Itu parah itu. Harusnya apa? Harusnya pakaian teman-temannya jadi mengikuti cara dia berpakaian. Nah, itu santri X27 gitu. Ya. Misalnya kalau saya menyebutkan 27 kekuatan ideologis tak akan pernah tragis gitu aja prinsipnya. Ya. Jadi pesantren 27 mau kudu kuat ideologisnya atau jadi tragis. Jadi sedih akhirnya. Mohon maaf ilmunya nggak dapat, pergaulannya jadi hancur. Ya. Nah itu agak istilahnya khawatir juga begitu. Oke, selanjutnya silakan Kang Nasir. Kita percepat. Nah ini. Jadi hati-hati teman-teman, kenapa? Karena yang disebut dengan teman itu akan betul-betul mencuri atau menjadi sama dengan Anda kebiasaannya biah itu. Ya. Jadi kalau nanti Anda gaul dengan si fulan, ya akan lama-kelamaan seperti itu. Dan ingat, ya, ini 40%, ya, kurang 50% ini, lingkungan kampus yang toksik dapat mereduksi integritas mahasiswa hingga 40%. Jika tidak dibarengi keterlibatan dalam organisasi positif. Jadi kalau nanti santri 27 alumninya dia kuliah dan dia nggak masuk komunitas yang positif, entah itu DKM-nya, entah itu kajian Islamnya, dia lama-kelamaan 40% ini dia akan hancur integritasnya. Ya, integritasnya, kepercayaannya, moralitinya, itu 40% bisa hancur itu. Kenapa? Karena lingkungannya tidak mendukung itu. Ya. Jadi hati-hati nanti ya. Alakhillahu yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun lil muttaqin, ini harus dipahami itu. Jadi kita harus tahu dulu nanti mana sebetulnya jadi teman kita, mana jadi musuh kita. Dari mana itu? Itu dari konsep kita pergaulan, ya. Makanya kata profesor seperti itu, ya. Oke, selanjutnya. Silakan. Nah, ini teori penularan sosial. Social contagion ini kaitan nanti Anda harus misalnya apa ya? Misalnya yang tadi saya sebutkan bahwa teman-temannya itu akan mencari juga bagaimana sifat alamiah temannya. Dan lama-kelamaan itu kebanyakan ada orang yang berubah. Di kita wajib sebagai orang yang mewarnai orang lain. Jangan mau diwarnai. Ya. Makanya gaul nanti Anda dengan orang-orang yang memang punya integritas di kampusnya. Budaya literasinya bagus, daya bacanya bagus. Ya, jangan kebalikan. Kenapa jangan kebalikan? Karena nanti banyak orang yang secara pergaulan justru dia hancur. Akhirnya santri 27 nih yang jadi kuliah malah ikut hancur, kebalik. Harusnya santri 27 ketika dia ke kampus itu menerangi, memberikan cahaya, mewarnai orang-orang yang ada dalam kegelapan, gitu aja, ya.
Jadi masalah jalis solihi wal jalis isau sama masalah sohibil miski wa kiril haddad. Jadi pemisahan teman baik itu ya teman yang buruk ibarat penjual minyak wangi dan tukang pandai besi aja. Itu gambaran kan nanti seperti itu. Jadi kalau nanti di kampus pilih teman yang baik. Lihat kualitas sama kualifikasinya ya sana. Teruskan. Nah ini. Saya masuk ke realitas disrupsi tadi ya. Hancuran, kegagalan, nalar dan yang lainnya itu ngawur. Bayangkan ini data Dinkes Provinsi Jabar. Kelompok usia 20 sampai 24 tahun mahasiswa itu masuk kategori risiko tinggi akibat seks bebas dan zat adiktif. Ya. Bayangkan sekarang ini banyak mahasiswa yang terjebak dengan istilah seks bebas. Ya. Mereka beli alat kontrasepsi dengan bebas di minimarket. Ya. Yang kedua, mereka juga ada yang menggunakan tempat-tempat khusus kaitan tentang seks bebas ini. Saya tidak akan sebutkan ya. Di Kota Bandung ada beberapa apartemen yang sengaja oleh para mahasiswa nakal itu dipakai untuk mereka living together. Ya, apa living together itu? Ngumpul kebo gitu. Ya bahasa sayanya lah. Living together. Dia hidup seperti rumah tangga, tapi dia belum menikah. Dia sewa apartemen, itu sudah terjadi. Di Bandung yang paling terkenal itu istilahnya 3 apartemen yang terkenal untuk para mahasiswa. Tapi mohon maaf saya tidak sebutkan ya. Tidak saya sebutkan. Jadi apartemen itu sudah terkenal. Itu dipakai oleh para mahasiswa. Dia melakukan seks bebas ya. Bahkan narkoba dan yang lainnya. Ini yang paling khawatir. Dan kata BNN Jabar bahwa peredaran narkoba saat ini sudah masuk ke sintetis. Apa sintetis itu? Tembakau gorila. Itu kemarin waktu santri di pesantren sudah dijelaskan ya. Bagaimana tembakau gorila ini dampaknya. Ya. Yang paling parahnya apa? Ini mengganggu otak. Jadi saat ini tantangan pergaulan bebas di Jawa Barat itu kalau tidak seks bebas, zat adiktif, ya pasti ini tentang narkoba. Sekarang lagi ramai apa? Tramadol. Ya. Sekarang itu lagi tramadol. Di mana-mana. Makanya teman-teman di Instagram ada satu istilahnya apa ya? Satu saluran, bukan saluran. Satu istilahnya akun ya. Itu tentang badan netizen Indonesia atau apa lagi. Itu khusus untuk memerangi yang tramadol itu. Kenapa? Karena di Jawa Barat saat ini, Kota Bandung terutama, banyak ini peredaran tramadol. Dan jangan sampai nanti hal ini masuk kepada pesantren 27. Anda di 27 baik, pas keluar jadi mahasiswa, kecanduan juga yang begitu. Hati-hati teman-teman. Makanya tadi di awalnya apa rumusnya? Jangan salah pilih teman. Pilih teman yang secara kualitas keimanannya terjaga, ketakwaannya, literasinya bagus, dan dia tahu tentang bagaimana adab seorang mahasiswa dan lainnya. Kenapa? Kalau Anda gagal mencari teman, Anda akan terjebak di wilayah 2 ini. Kalau nggak seks bebas, pasti nanti Anda ke zat adiktif, narkoba, dan yang lainnya. Itu pasti seperti itu. Dan saat ini bayangkan, untuk pembelian tramadol, obat-obatan terlarang, itu sudah lewat media sosial sekarang itu. Nah, ini yang agak paling menyedihkan. Jangan sampai santri 27 terus alumninya ini terjerat seperti ini. Dan ini yang agak merepotkan begitu ya kesananya. Teruskan. Nah ini istilahnya apa ya? Kalau saya sebutkan ini 65% lah ya. Ustadz, apakah jaminan kalau di pesantrennya dia pintar agamanya pintar, ranking 1 ketika di mahasiswa dia soleh? Belum tentu. Nah, itu saya jawab. Ya. Kenapa? Karena banyak juga orang yang secara hafalannya tinggi. Terus ilmu agamanya bagus. Kaidah usul fikihnya bagus, bahasa Arabnya bagus. Tapi ketika dia masuk ke kampus, justru dia tercampuri, ya. Tercampur dan yang lainnya. Makanya di Bandung Utara nih, Jatinangor terutama ya. Jatinangor karena ada di sana ada dunia kampus pulan. Nah, saya tidak akan sebutkan ya. Takutnya dianggap mencederai salah satu kampus. Itu sampai ada hasil saya baca di salah satu jurnalis ya. Itu di sepanjang slogannya itu ketika hari Minggu atau Senin subuh itu sudah ditemukan banyak alat kontrasepsi, kondom dan yang lainnya. Itu sekitaran kampus itu. Ya. Alat kontrasepsi, kondom, apalagi pakaian yang tidak ini, itu ditemukan. Kenapa? Ya, tadi ini, bahwa di kosan, bayangkan di kos-kosan situ sekarang, itu udah bebas. Ya. Nah, ada kasusnya apa? Kholwat.
disebut dengan KTD, kehamilan tidak diinginkan. Bahasa lainnya apa? MBA, ya. Bahasa lainnya apa? Hamil di luar nikah. Nah, itu udah banyak sekarang di Bandung. Dan sekarang yang hamil di luar nikah bukan mahasiswa saja. Data terakhir apa? Jatuh kepada anak SD kelas 6. Paling muda itu. Jadi anak SD kelas 6 itu sudah merasakan seperti itu. Kenapa? Nah, motif utamanya terjebak. Mahasiswa itu bukan karena kurangnya kondisi agama, bukan karena pengetahuan agama, melainkan apa tadi? Nah, environment dominance, ya. Jadi dominasinya itu bagaimana lingkungan itu mendominasi. Karena di kampus sudah terbiasa hidup bebas, ada living together tadi saya sebutkan, hidup di satu apartemen sudah seperti biasa, terus menolak, merasa teralienasi sering. Nah, ini agak repot juga gitu. Ini yang saya khawatirkan bagi teman-teman semua. Jangan sampai kondisi seperti itu ya dipahami begitu. Ya, ini yang harus kita pahami kaitan tentang nggak boleh itu nanti ya. Jadi alumni 27, ini santri 27, nanti ketika Anda kuliah, kapanpun itu, jangan terjebak di living together ini. Ya, Anda hidup bersama dengan pacar Anda, tapi belum nikah, tapi sudah satu rumah, itu nggak boleh itu. Ya, nggak boleh seperti itu. Dan ini tantangan sebetulnya, tantangan bagi kita sampai di mana ujian kita bisa berhasil di wilayah itu. Ya, makanya kan di 27 mah paling kalau santrinanya tersebut tentang lingkungannya paling ada yang sleep call paling juga ya di 27 mah. Sleep call, perempuan UG-nya telepon, RG-na telepon, dua nanti balik salare. Itu sah nu gelonya itunya teuing RG-na teh UG-na eta teh. Pokona mah salare we duanana teh. Tapi handphone nanti hurung nelpon ya. Nah, itu saya juga nggak tahu logikanya seperti apa itu ya. Nah, itu ada istilah sleep call. Dan di kampus dunia sleep call masih ada itu ya. Dan itu cukup mengkhawatirkan bagi saya. Kenapa lama-kelamaan sleep call? Ujung-ujungnya bukan sleep call nanti ya. Itu jadi sleep bersama nanti. Itu lagi agak repot itu ya ke sana. Oke, selanjutnya. Nah, ini. Jadi inti nama tutup kalimatnya wala taqrabu zina, udah selesai itu. Dalil kita mah ya fahisyah dan masa asabila, udah itu mah fahisyah buruk. Jadi sadudaro ini nanti kita melihat istilahnya apa? Jangan dipahami. Pokoknya mah enggak, jangan banyak kompromi, itu udah dijelaskan kayak mah. Tutup akses itu kalau di kampus ya. Kayak membuka kabogoh yang kayaknya aneh-aneh, tutup langsung atau apa? Ya, pakai ke bisa kabogona ki. Pakai teh kabogona tuh ternyata seksi. Wah, mah ngejak no aneh, udah tutup cut gitu mah. Nggak boleh ya masalahnya. Terus berikutnya langsung. Nah, ini. Udah. Ini rule engagement-nya. Kalau kita ada di ruang terbuka itu, ya tadi godul basor, tundukkan pandangannya. Ya, bukan basorido, ini basornya ya. Ustadz Basorido bukan. Ustadz Basorido kalau godul, berarti Ustadz Basorido itu yang ngejaga pandangannya itu ya. Terus larangan kholwat ya. Ini sok. Anda coba lihat. Ini nanti di kampus-kampus akan banyak mahasiswa sama mahasiswi pacaran tapi pas ya di sisi jalan. Ya, parasea katanya. Wah, balik tiga no iklan India, film India tanya. Wah, si perempuanna amak-amakan lalaki nanti ngabujuk nya. Ini hayang manjur ku cai panas kan gitu teh. Ya. Lamun tadi banjur ku cai panas. Di manjur minimal ku cai sabun urut mobil gitu nya. Kenapa? Ya tadi udah kholwat tidak boleh. Terus ada interaksi profesional ya. Apa itu? Kerja kelompok boleh? Boleh. Tapi lihat dulu seperti apa kerja kelompoknya ya. Tetap menjaga batasan aurat. Kenapa? Emang ada saat yang kerja kelompok nggak batas aurat? Ada. Kerja kelompok di kosan. Akhirnya apa? Perempuan hareudang dibuka kerudung. Nah ini bahaya ini. Ya. Atau kalau nggak dibuka kerudung, dibuka kan apa sihnya penitik depannya, cuma diginikan saja, itu banyak yang seperti itu. Akhirnya apa? Mengundang fitnah di sana. Ya, saya hampir 12 tahun lebih di kemahasiswaan, udah banyak tahu yang beginilah kondisinya. Ya, oke selanjutnya. Nah ini penting nggak asobiase sebagai perisai? Penting. 27 itu jadi payung harusnya. Ya. 27 jadi payung sok, nah jadi payung kayak pergaulan bebas, tangkal langsung pesantren 27 ya. Maksudnya apa? Alma mater Anda untuk Anda sebelum sana. Dan bahkan asobia ini tadi solidaritas sosial dan ikatan komunal yang kuat. Untuk apa? Untuk saling membantu agar kita tidak terjebak di wilayah itu ya. Sok aktif di kampus itu yang apa? Aktivis Islam, kalau nggak himpunannya jadi baik oleh Anda. Harus begitu ya. Jangan sampai nanti tidak jadi perisai.
Itu. Ini biar kuat aja nanti Anda ke depannya. Selanjutnya, sedikit lagi dah ini. Nah ini, bagaimana caranya nanti, Ustaz, kalau saya sudah di kampus? Kalau kampusnya sekuler, umum, cari oleh Anda bimbingan karir atau akademik. Ya, apa itu maksudnya? Nah ini maksudnya nanti Anda integrasi ilmu dunia sama akhirat, ngobrol, cari dosen yang benar. Ya, terus jangan jauh di masjid. Ada itu harus dipahami itu. Terus apa lagi? Pahami tentang bagaimana cara pola komunikasi, budaya gaul dengan yang lain, memahami temannya perspektif Islam seperti apa, mana yang boleh, mana yang tidak. Toh nanti teman Anda juga akan paham dan akan tahu, oh iya ya, kenapa dia mah nggak tahu begitu, kenapa dia mah nggak begitu, karena nggak boleh. Itu akan dipahami. Karena sebetulnya pada hakikatnya kita harus menjadikan diri kita sebagai psikolog Islam kepada orang lain, terutama di kampus-kampus ke sana. Ya. Jadi kalau santri 27 nih, dari tingkat sanawiyah, mu'alimin terutama dan yang lainnya, itu ketika nanti Anda yang mu'alimin ini masuk kuliah, harus jadi Anda itu konsultan psikolog Islam, bukan jadi masalah apa? Bukan jadi Anda itu sebagai korban psikolog Islam. Maksudnya pasien yang harus dikasih psikologis gitu. Jangan. Langsung di psikiater Anda jangan, tapi Anda itu jadi psikiater sendiri. Ya, sehingga nanti Anda akan selamat di kampus. Ya. Akademiknya lancar, ibadahnya lancar, pergaulan juga Anda lancar karena tidak mengalami tadi apa anomi culture shocks, ya. Bagaimana hal itu terjadi begitu. Selanjutnya, nah ini. Jadi kalau kita melihat prinsip di Jawa Barat itu sebetulnya sudah jelas, ya. Nah, kampus nggak boleh lepas tangan, makanya saya di kampus sebagai dosen itu selalu mengatakan punya peranan yang paling kuat untuk membentuk karakter pribadi seorang mahasiswa. Entah itu jadi akademik, entah itu jadi politisi, entah itu jadi pebisnis, dan yang lainnya. Kenapa? Karena pada hakikatnya, kampus itu tidak boleh lepas tangan. Ya. Ada yang hamil di luar nikah, nggak tahu itu urusan di luar, nggak bisa gitu. Harusnya tanggung jawab kampus seperti itu. Ya. Nah ini harus dipahami. Terus ada kearifan lokal Jawa Barat, kan kita itu menjaga batas-batas etika, itu kan sama seperti itu. Ya. Kemarin saya lihat di Instagram, Pak Deddy Mulyadi membubarkan anak SMA. Kenapa? Karena pulang sekolah, nangkring di warung, ngerokok. Ya. Ngerokok, pakai motor, pakai helm. Nah, di 27 itu tuh, Ustaz Nasruddin sudah mengatakan nggak boleh yang begitu. Ya. Dan saya dapat informasi, dapat foto nih. Ya. Saya nggak tahu juga, ini katanya pesantren 27 ada santri yang suka nongkrong di mana, di satu tempat gitu. Nah, saya pernah melewati di jam-jam tertentu, ternyata benar ada itu santri yang nongkrong, ya. Dan saya tidak akan menyebutkan, ya areanya tidak jauh juga dari pesantren kan, areanya tidak jauh pesantren. Ustaz, apakah itu nggak boleh? Ya sama sekali, sampai saat ini kan tadi awalnya kita tentang absolut kebenarannya ada di wilayah dari pimpinan, ya. Beruntung Anda masih istilahnya apa? Dibimbing oleh pesantren yang lainnya. Dan itu lama-kelamaan tadi akan berubah nanti. Dan nanti moral Anda akan hancur selamanya. Karena tidak terbiasakan dengan hal-hal yang positif. Gitu ya. Awalnya apa? Nongkrong lah, makanan yang coba ngemil aja. Beli kopi. Nah udah beli kopi, merokok, udah ujung-ujungnya. Itu juga mudah-mudahan nanti di 27 itu santri 27 dan alumninya juga sebetulnya bisa menjaga itu semua. Ya. Jadi alumninya jangan ngotoran santri. Alumni itu diajakkan ke santri itu, ayo ngerokok. Nah itu yang jadi masalah. Jadi kalau ada alumni ngajak ngerokok ke santri itu jadi masalah. Harusnya alumni itu jadi benteng utama bagaimana penegakan hukum atau aturan yang ada di pesantren. Bahkan ketika jadi mahasiswa, alumni jadi apa? Jadi corong untuk syiar kepada kampusnya. Oh gini ya, karakter dan kualitas alumni santren 27 itu. Nah itu begitu. Jangan kebalik. Nanti ujung-ujungnya, sarua wae cenah alumni 27 teh kieu gini hasil nama, itu nggak boleh. Anda sudah menghancurkan, mencederai nama baik yang sudah dibangun oleh orang-orang baik di pesantren 27, akan hancur gara-gara perilaku Anda sendiri. Jangan sampai. Jadi nanti sampai Anda dunia kampus, Anda masih memegang penuh bagaimana cara Anda untuk memahami itu semua, ya, keimanan dan yang lainnya. Oke. Selanjutnya, apa? Oh ini mah pokoknya harus Anda itu intinya tadi ya sudah kan ada zona 1, 2, 3 dan lainnya. Sampai terakhir itu Anda harus punya identitas. Anda itu mahasiswa yang ex pesantren, yang punya intelektualnya tinggi, Anda aktif, Anda kreatif, ya, tetapi spiritualnya tidak hilang, intelektualnya terjaga, dan sosialnya bisa diterima, ya.
Maka kalimatnya adalah apa? Yang sukses di kampus terjadi ketika mahasiswa tidak melebur dan anomi. Jadi yang sukses di kampus itu mereka yang tidak terjebak ke dalam pergaulan, nongkrong, ya, rokok, pacaran, boncengan semalam dan yang lainnya, ya. Tetapi bagaimana merekonstruksi, membandingkan tentang nilai pesantren ini masuk ke dalam apa pergaulan di perguruan tinggi di kampus. Jadi kampus itu, nah ini saya kemarin apa? Saya lihat di salah satu saluran Instagram namanya apa ya? Ngadar filsafat atau tidak salah? Kajian filsafat ya. Kalau dulu mahasiswa dulu itu dia kuliah membesarkan nama kampus. Kalau anak sekarang dia masuk kampus dan dibesarkan oleh nama bagusnya kampus, ya. Harusnya Anda itu masuk ke kampus, memperbaiki citra kampus, ya, dan kampus itu menjadi besar gara-gara karakter, karya, dan keaktifan Anda, produktifan Anda. Harusnya begitu. Kenapa di 27 bisa dianggap baik? Karena sampai saat ini saya melihat ada asatidnya atau banyak asatidnya yang secara kualitas produktif. Yang kedua, sudah punya nama, akhirnya anak keangkat. Nah, sekarang itu geser, alhamdulillah, lama-kelamaan geser sedikit-sedikit. Apa caranya? Pesantren 27 itu besar karena saya jadi orang produktif, saya punya kualitas, dan saya adalah santri yang sesuai dengan kurikulum 27. Akhirnya apa? Pesantren 27 jadi besar, gara-gara apa? Gara-gara kita. Nah, harapan besarnya adalah pesantren 27 itu, santri sama alumninya itu yang membesarkan nama besar pesantren Persis 27. Ya. Jadi sekali lagi, harapan yang besarnya apa? Santri dan alumninya itu yang membesarkan nama baik pesantren 27 dimanapun itu. Dan perlu bangga Anda, kenapa? Karena sampai saat ini, kita, pesantren 27, secara ujian atau apapun itu, tidak lepas dari, tidak pernah keluar dari 4 besar pesantren terbaik Persis di Indonesia. Walaupun kita munculnya baru-baru kemarin. Tapi karena tadi, kurikulumnya dibuat sebaik mungkin, asatidnya dipilih sebaik mungkin, santrinya diselektif sebaik mungkin, sehingga 3 variabel ini bersatu. Jadi kalau ustadznya bagus, santrinya nggak bagus, ya tetap aja agak berat nanti ustadznya ngebantu. Yang bagusnya apa? Ustadznya bagus, kurikulumnya bagus, santrinya juga bagus. Itu yang nanti akan membuat pesantren 27 lebih besar. Di mata siapa? Di mata orang lain terkait tentang santri dan alumninya. Maka ini harus dipegang teguh terkait seperti itu. Oke, sudah selesai. Selanjutnya. Nah, inilah ya. Jadi kalau saya ingin mengingatkan itu, pada hakikatnya mahasiswa itu mereka yang berhasil itu, ya berhasil niru dan diterima oleh lingkungan barunya, melainkan saat ia mampu mempertahankan kompas moralnya. Jadi Anda jangan terlalu bangga kalau Anda diterima sama teman-teman kampus Anda, pakaiannya udah berubah, ibadahnya sudah luntur, tapi Anda bangga karena apa istilahnya, banyak temannya. Jangan bangga. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita sebagai ex santri ini yang masuk ke dunia kampus harus mempertahankan kompas moral, ya. Dan kita menjadi agen yang mewarnai kampus dengan nilai-nilai ilahiyah. Sholatnya kejaga, semuanya terjaga. Dan itu yang memang harus dipahami oleh kita semua, ya. Jadi teman-teman, nanti kalau bisa kuncinya itu, jaga moral dan yang lainnya. Itu saja mungkin, Kang Fakih, terima kasih. Saya tidak terlalu banyak juga kaitan tentang bagaimana yang harus kita lakukan antara santri, ya, terus ex santri menuju ke perguruan tinggi begitu. Nah, terus saja, Mangga, silakan jika ada hal-hal yang memang perlu dibicarakan. Jazakumullahu khairan kasiran kepada Ustadz Setiawan atas penyampaian materinya yang sangat bermanfaat dan membuka wawasan kita semua. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan. Di mana ada yang mau bertanya?
Nanti. Gimana ya? Nanya. Gimana? Mau ada yang bertanya? Kalau enggak, saya mau bertanya Ustadz. Ustadz izin bertanya. Ya, bangga. Menurut Ustadz, apa tantangan terbesar yang dihadapi mahasiswa dalam menjaga pergaulan di kampus dan bagaimana cara mengatasinya? Itu mungkin Ustadz. Ya, baik. Baik, sebetulnya tadi sudah diberikan poin-poin pentingnya ya. Nah, saya sih punya harapan tinggi dan besar juga ya kepada santri 27 dan ex santri 27 atau alumni pesantren 27 ketika masuk di wilayah kampus. Nah, yang tantangan yang paling besar itu sebetulnya pada hari ini adalah bagaimana budaya konsep hedonisme muncul di kampus-kampus, ya. Hedonisme muncul di kampus-kampus dan pemahaman liberalisme dan sekularisme itu seolah-olah itu menjadi kepercayaan bagi mereka yang paling modern. Itu aja. Itu yang harus kita agak was-was. Kenapa? Karena sampai saat ini hedonisme, liberalisme, dan sekularisme ini menjadi pola atau gaya hidup baru para mahasiswa yang ada di kampus-kampus. Dan mereka merasa bangga tentang apa ya istilahnya, seolah-olah mereka yang, kalau bahasa saya ya, mereka lebih cenderung bahagia ketika mereka selesai membaca Aristoteles. Ketika mereka membaca karyanya Karl Marx, The Das Kapital. Justru mereka tidak bangga ketika mereka sudah selesai Fathul Majid, Fathul Bari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu dianggap kuno. Padahal pola pikir yang selektif itu justru ada jadi para ulama dulu, salafus saleh. Ya. Dan saat ini mahasiswa justru lebih bangga mereka ada di wilayah pembacaan-pembacaan seperti itu, karena konsep hidup liberalisme dan sekularisme ini mereka anggap sebagai tanda kemodernan berpikir. Ini agak repot secara pemikiran. Akhirnya bagaimana? Dampaknya kemana? Dampaknya ketika mereka sudah meyakinkan liberalisme sekularisme ini bagian dari kemodernan berpikir, mereka setahap demi setahap, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah meninggalkan konsep yang sudah dipelajari di pesantrennya. Ya tadi, buktinya apa tadi Ustaz? Ya buktinya tadi kholwat, ya ikhtilat, terus kaitan tentang ibadahnya menurun. Itu kan mereka menganggap. Dan ada orang yang tidak malu ketika mereka tidak sholat. Ini sedih gitu. Karena urusannya apa? Lah pesantren-pesantren atau pesantren mah dulu gitu. Itu juga agak menyedihkan. Jadi perlu kita pahami juga bahwa nanti santri nih yang jadi di kampus nanti kuliah, yang memang kebetulan kuliahnya tidak ada di kuliah perguruan tinggi yang katakanlah Mesir ya, Al-Azhar dan yang lainnya, yang memang secara lingkungan tidak baik atau istilahnya umum, itu akan merasakan itu. Tapi bagi mereka yang kampus-kampusnya, mohon maaf ya, Islamnya betul-betul terjaga, tidak hanya label kampus Islam tapi dalamnya tidak terjaga, ya mohon maaf saya tidak menyebutkan itu agak sedih juga. Label kampusnya, universitasnya Islam, ya namanya Islam, tapi di dalamnya justru jauh daripada Islam. Bahkan mereka lebih sekuler daripada kampus umum dan lebih liberal daripada kampus umum. Dan ini pola pikir yang jadi bahaya. Akhirnya mengubah paradigma berpikir kita, si ex-santri ini atau santri atau alumni pesantren, sehingga nanti dia mengubah juga pola gaya hidupnya, pola pikirnya, dan yang jadi masalah dari pola hidupnya. Nah ini yang harus kita waspadai. Nah caranya bagaimana? Jangan pernah tinggalkan sekecil apapun yang namanya kajian Islam. Jangan pernah tinggalkan.
sekalipun ada ustadz yang menerangkan tentang satu ayat, jangan pernah tinggalkan. Ya. Kenapa? Satu, kita dapat pahala, yang kedua itu menjaga imunitas. Nah, saya selalu memaksakan ketika subuh karena memang tidak ada kajian, ya live saja. Ada live Ustaz Nasruddin waktu di Taubat, ya. Ustaz Nasruddin waktu di mana? Di Al-Furqon. Ustaz Nasruddin waktu di Arisalah. Kan sudah ada itu Taubat jaluran dari Taubatnya. Terus Arisalah juga. Itu nonton saja. Kenapa? Itu untuk menjaga bagaimana pemikiran kita terjaga dengan ilmu-ilmu para ulama. Yang kedua, kita masih terbina ruhaninya. Karena ada sentuhan-sentuhan ruhani yang memang kita tidak dapatkan di kampus. Yang paling sedih apa? Sekarang itu banyak dosen yang tidak mengkorelasikan keilmuannya dengan ilmu agama. Maka istilah Ustaz Daden Husaini apa? Tidak ada lagi di sekarang itu dosen atau sedikit dosen yang melakukan islamisasi ilmu. Harusnya ada islamisasi ilmu. Contoh, orang yang ngajar biologi itu nggak boleh dia hanya mengerjakan tentang sperma itu apa dan lain-lain. Tapi bagaimana ayat Al-Quran mau berbicara tentang itu? Ya, Allah berbicara tentang itu, Rasul berbicara tentang itu. Harusnya begitu. Jadi bukan landasan seperti itu. Nah, kalau nanti Anda masuk ke kampus yang umum, tiba-tiba Anda belajar matematika tidak dikenalkan bagaimana ada dia yang ada dalam Islam, itu tidak islamisasi ilmu. Saya belajar bahasa itu sampai mengaitkan apa korelasinya bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan bahasa kehidupan. Kenapa? Karena itu bukti dari islamisasi keilmuan. Ya, yang harus dijaga. Nah, santri 27 dan alumninya ini yang kuliah itu harus menjaga itu semua. Sehingga Anda tetap terjaga segalanya. Kalau Anda sukses di kampus, terjaga moralnya, adabnya terjaga, kehormatannya terjaga, Anda sarjana, demi Allah yang paling bahagia, yang merayakan dan merasakan itu semua, salah satunya adalah orang tua Anda. Tetapi kalau nanti Anda tidak selamat di kampus, terjebak wilayah pergaulan seks bebas, narkoba, ya, pergaulan bebas yang lainnya, nah, demi Allah juga yang paling sedih dan menangis adalah orang tua Anda. Maka pegang dalam diri Anda, kekukuhan dalam prinsip Anda, untuk mengatakan bahwa saya akan menjaga morality saya akan menjaga adab saya akan menjaga ibadah saya, dan saya akan menjaga kehormatan saya sampai detik paling kuat, paling lemah pun saya akan tetap pertahankan hanya untuk apa? Menjaga kebahagiaan untuk saya dan orang tua saya. Harusnya begitu prinsipnya. Dan jangan mau terjebak di wilayah sifatnya yang tadi, sekularisme, liberalisme. Terus yang paling repotnya apa? Dimunculkannya budaya permisif, ya. Jadi permisif di kampus itu udah biasa. Ya, budaya permisif itu. Ya, budayanya, ya mau nggak apa-apa, boleh ini, ya oke, dan lainnya, mangga silakan, itu nggak boleh. Ya. Dan jangan normalisasi kemaksiatan dan kesalahan di lingkungan kampus atau dimanapun itu. Karena itu nanti yang menjadi cikal bakal awalnya berubah kita secara keseluruhan. Gitu. Itu saja mungkin, ya, Kang Fakih, ya. Udah 21.24. Tahatin malam, terlalu malam. Apa nih? Siapa yang mau nanya tuh? Ada? Oh, saya ini tanya Jat. Perkenalkan, nama saya Fahmi dari Angkatan 6 Kaltera. Izin bertanya, Ustaz. Sepengalaman Ustaz, bagaimana cara yang Ustaz lakukan ketika menjaga diri di kuliah, menjaga diri ketika kuliah di kampus yang pergaulannya bebas? Gitu saja. Siap. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Kang Fahmi. Nah, saya di kampus itu S1 ya 3 tahun 8 bulan, ya 4 tahunan. Ya. Terus jadi asisten dosen. Ketika sebelum jadi asisten dosen, nah, saya jadi ketua himpunan. Jadi saya ketua badan eksekutif mahasiswa. Dan itu ujiannya besar. Kenapa ujiannya besar? Karena saya masuk ke ranah komunikasi yang tidak homogen, yaitu heterogen. Ya. Nanti Fahmi kalau masuk ke kampus umum, itu akan terbiasa melihat, mohon maaf ya, perempuan yang auratnya tidak terjaga. Ya. Bahkan kecantikannya, Fahmi belum pernah lihat tuh di 27. Ya. Punten ya, ini iseng saya, guyon saya. Kadang-kadang RG jadi 27, ya.
RG 27 itu kalau melihat, mohon maaf ya, tidak sengaja melihat contoh bagian ada perempuan laki apa sih kaos kakinya terlelai sedikit, terlihat si kakinya, itu udah bahagia betul itu. Santri 27 tuh, RG namanya, nanya ningali du kitu tehnya. Ningali kaos kaki hunggul, kaos kaki teh keangkat sakedik, ini bahagia pisan teh. Ya, walaupun itu tetap nggak boleh. Tapi nanti di kampus bukan hanya tentang kaki yang tidak berkaos kaki, ya, tapi mereka nanti akan melihat badan yang tidak yang tidak beruh atau yang tidak ada ruhnya. Artinya apa? Jadi godaan yang paling besar. Ayeuna mah mungkin cek pahmi teh, abdi mah Ustaz mau bobogohan, abdi mah di kampus engke. Tiba-tiba pahmi tehnya ta'arupan istilahnya tehnya, ta'aruf begitu nilainya. Lama-kelamaan, nah tadi nanti ada mulai normalisasi, berkurang 40% tadi. Nah, lama-kelamaan seperti apa? Jadi terjadi, ya. Hal-hal yang seperti itu, bobogohan, ngabonceng. Ya mah tenan naon boncengan, tenan naon da make kantong. Jadi syariah ya mah. Nah, ini mulai itu ada mulai normalisasi gitu kan. Ngabonceng tapi make kantong, normalisasi. Padahal kantong teh eueusian gitu, nya da ngarah nempel. Nah, itu tetap aja itu masih akan mungkin terjadi. Jadi jangan sampai nanti teman-teman ketika nanti Anda dunia kampus itu ya tetap terjaga. Dan saya nitip jangan pernah tinggalkan masjid yang ada di kampus. Karena itu tempat kita berlindung dari segala serangan ya virus-virus yang ada di kampus. Tetapi hati-hati, kajian juga di kampus selektif. Ini kajian itu pembahasannya apa, pematerinya siapa. Makanya di 27 kenapa kalau Ustaz Nasruddin dan asatidz yang lain kalau mendatangkan pemateri selektif karena tidak mau Ustaz Nasruddin, saya dan asatidz yang lain memberikan virus kepada Anda secara pemikiran. Kenapa? Karena di kampus itu akan banyak pemikiran sebegitu. Ya. Jadi itu cara saya aktif tetap, ya, tapi saya tetap menjaga juga. Sholat waktu nambang itu. Bahkan saya pernah waktu jadi ketua himpunan itu membuat aturan, apa aturannya? Mahasiswa yang suka mabuk tidak bisa jadi pengurus himpunan. Ya. Itu saya buat aturan. Waktu di BEM, saya buat aturan lagi. Kenapa? Pengurus BEM itu wajib sholat. Itu bahasa saya. Pengurus BEM wajib sholat. Kenapa? Karena di kampus banyak mahasiswa yang terbiasa tidak sholat. Ya. Nah, buat aturan, makanya aktif. Terus jadi apa? Jadi orang yang paling berpengaruh. Kalau nggak ketua himpunan, ketua BEM itu. Nah, ini yang paling susahnya apa? Jadi uswah, pahmi. Ya, yang jadi uswah itu susahnya apa? Ya memang harus jadi contoh. Sok enak pahmi ketua BEM di kampus. Pahmi terus adanya banyak namanya santri-santri kelas itu-nya. Terus Fadil, jangan di ketua BEM, contoh di kampus masing-masing. Ya, badan eksekutif Fakultas Ilmu Politik. Ini badan eksekutif Fakultas Keguruan, ini badan eksekutif Fakultas Hukum, ini badan eksekutif Fakultas Pertanian, dan lainnya. Jadi semua badan eksekutif. Ternyata semuanya memposisikan diri sebagai orang yang paham agama, buat aturan. Dan saya sampai pernah buat aturan, apa aturannya? Nah, sebelum rapat, ngaji 3 ayat. Itu saya masih ingat. Ngaji 3 ayat, diterangkan oleh ketua BEM. Oleh saya itu. Itu sebagaimana karakter ngebangun lingkungan harusnya begitu, ya. Jangan begini ini mah. Ya sebelum rapat, mabok heula sebenarnya. Mabok heula sancan rapat, mabok heula botol di mana-mana itu ya nggak boleh, ya. Itu nggak ada yang begitu. Nah termasuk nanti contoh Fakultas Bahasa Arab ketua BEM-nya ijlal contoh, ya. Ketua BEM-nya ijlal Fakultas Bahasa Arab, cek ijlal teh. Pengurus BEM di kampus ini atau di BEM ini wajib rambutnya panjang contohnya. Wajib rambutnya panjang. Yang kedua wajib punya pacar. Ya, yang ketiga wajib merokok. Wah, kalau ada yang begitu agak repot itu. Kenapa agak repot? Nah, tapi harus kebalikannya. Ternyata ijlal itu buat aturan yang bagus, ya. Contoh, ketua BEM dan pengurus BEM wajib Senin Kamis. Wah, itu mah. Sehingga kalau lingkungan dibuat oleh kita tadi, kita tidak akan shock culture. Ya, tidak akan merasa sok culture karena lingkungannya kita buat. Ya. Ustaz kumaha tuh kan abi teh sana sarua, abi gedah hayang nikah, bogoh kasih itu kasih pulan. Ya tuh tinggal tahan we heula nya lamun teu kuat
Fasumu saum, teu kuat keneh saum deui, teu kuat keneh saum deui, teu kuat keneh wae cek kumaha saumna. Kan lobana kitunya santri teh dicek saum, saum tuh keur baris keur bae apa saraum. Jam 12 laleungitan anu ka warung, aya nu dahar eta teh nya, aya nu nyumput beli naon, beli itu. Kan itu kaitan dengan apa? Membentengi diri Anda. Kalau Anda sudah jujur dengan itu semua, ya bisa. Makanya saya doakan nih, apalagi alumni RGUG. Alumni RGUG itu wajib aktif di kampus dan wajib jadi pionir. Jangan sampai tidak jadi pionir, ya. Wajib jadi pionir. So, kalau ngadangu kayak ya alumni RGUG 27, mabok, eta mah. Ku saya di tayangan lagi langsung eta mah, ya. Ngadangu mabok, kok mau judi, aduh, judi online sana. Itu wah, terus ternyata ketua RG eta teh. Wah, repot teman ketua RG sama judi online mah. Ketua RG judi online, ketua UG pinjol karena skincare contoh. Wah, repot juga. Jadi ini sudah lebih bahaya lagi ini, ya. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman semua nanti kita apa istilahnya bentengi bagaimana konsep sebetulnya saya ngejaga dulu seperti itu, ya. Aktif tapi aktifnya memang cari yang benar, ya. Cari yang benar, terus jangan gini. Anda juga jangan ada semacam power syndrome. Contoh alumni datang ke 27 teh terkesan Anda sudah bebas, ya. Rambut geus antel jeung punduk contohnya. Calana geus soek wae da loba labuh segala teh nya, ting loba nyangked teh nya. Terus naon deui? UG-nya perempuannya nggak pakai kaos kaki atau ini mah contoh nggak ada di 27 mah ya. Terus pakaiannya, kerudungnya lebih tinggi. Apalagi bajunya lebih ngetat. Aduh jangan udah itu, jangan begitu ya. Kenapa? Nanti Anda yang memberikan apa? Anomi sok culture kepada santri. Tuh tinggal si akang itu guys, si teteh itu guys, pakaiannya gitu jadi alumni teh. Nah itu jangan begitu. Ya. Nah, jadi contoh Ustad, emang boleh rambut panjang? Ya boleh. English kampus mah juga ada atau aturan kampus. Yang di saya mah lamun masuk kalau dalam studi bahasa Indonesia, ku saya mah teu meunang rambut panjangnya. Sampai saya semester 6 di program studi pendidikan bahasa Indonesia sudah diharamkan rambutnya panjang. Wajib seperti guru layaknya seperti biasa. Saya tanya, di 27 ada ustadz yang rambutnya panjang sampai ke punggung ada, ke punduk? Siapa? Ustadz lain ustadzah kade, ya, ustadz. Hari ustadzah punya ayah meureun teu apa sagenya. Ya mah ustadz itu rambutnya panjang. Hah? Rambutnya panjang. Basorido rambutnya panjang. Ustadz Basorido rambutnya panjang, nah kajengut jadi beak seeutik deui nah gitu nya. Jadi itu nanti bisa dipahami itu semua ya. Itu mungkin Fahmi ya, mudah-mudahan masih terjaga, tetap aktif Fahmi nanti ketika di kampus, membentengi diri, aktivitasnya tetap. Dan yang paling saya sedihkan, hati-hati tentang hafalan Quran ya. Itu yang akan sulit dijaga oleh kita semua. Ya, ke sana. Itu terima kasih. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakallahu khair. Jazakallahu khairan katsiran ya. Amin wa iya. Mungkin dicukupkan saja untuk sesi tanya jawabnya. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustadz yang telah memaparkan dan memberikan materi yang begitu relate dengan kehidupan di perkuliahan ini. Semoga apa yang telah Ustadz Setiawan sampaikan jadi bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita akan mencari lingkungan atau pergaulan yang baik. Sebelum ditutup, mohon untuk on cam kepada seluruh teman-teman karena akan ada dokumentasi terlebih dahulu. Mungkin sekian. Di foto dulu. Bisa kepada
Semuanya boleh on cam. Ayo sakit kan sakit lihat. Tada. Eh, Sakib, boleh dihitung? Kedap. Oke, siapnya. 1, 2, 3. Sip. Gaya mau gimana, euy? Tilu kali kip. Oh, kedua deui berarti. 27. Cuma berarti kieu. Mau ada Jackie, waduh, mau ada Jackie, waduh. 1, 2, 3. Wah, Sekali lagi. Satu sekarang. Tauhid. tuh. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima Siap. kasih. Ustad Basor jeung Ustad Ilham sarwa sawajahnya tidak dilanjut. Adik kakak yang sangat harmonis. Terus saja terima kasih Kun. Ya. Udah. Ya. Sekian yang kegiatan Expo kali ini ditutup saja dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun izin pamit ya. Yuk. Ridho. Tunun tat. LL. Tuh